Assalamualaikum Soli dan Soliha. Kali ini kita tetap membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, tapi lebih ke perkembangbiakan secara buatan ya. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia dengan tujuan agar tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contohnya ada cangkok, ada setek, dan merunduk. Pasti penasaran cangkok, setek, merunduk apa sih? Kok ada istilah seperti itu ya? Yuk kita bahas satu persatu. Satu, mencangkok. Tumbuhan yang cangkok adalah tumbuhan yang berkambium, yaitu tumbuhan yang memiliki batang pohon yang berkayu. Contohnya mangga, pohon rambutan, dan pohon jati. Nah, di sini ada cara mencangkok ya. Pilih dulu cabang pohon yang ukurannya sedang, terus dikupas kira-kira 5-9. Terus tutupi luka pada dahan dengan tanah yang subur yang dicampur dengan pupuk kandang. Terus disiram deh setiap hari. Yang kedua, menyetek. Menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan. Kemudian potongannya ditanam pada tanah. Contohnya pohon apel, bunga trompet, dan bunga mawar. Langkah-langkah menyetek, yang pertama, potong batang tanaman secara menyamping. Tanam batang stek pada tanah, siram dan beri pupuk batang stek. Yang ketiga, merunduk. Cara tumbuhan berkembang biak dengan merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Nah, nantinya bagian cabang yang tertutup tanah itu akan menumbuhkan akar. Contohnya ada stroberi, ada melati, daun sirih, dan tanaman almanda. Nah, itulah yang dinamakan dengan perkembangbiakan secara buatan, dan kita sudah mendengar ya penjelasan mengenai cangkok, setek, dan merunduk. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian tubuhnya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian paling cantik. Bunga memiliki mahkota yang berwarna-warni seperti kuning, merah, putih yang menjadikannya tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, ada beberapa jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga puspa nasional. Apa saja ya bunga-bunga yang istimewa itu? Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama, bunga melati sebagai puspa bangsa. Dinobatkan oleh Indonesia sebagai puspa bangsa karena bentuknya yang kecil, warnanya yang putih yang melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana, yang warna dan aromanya yang harum memberikan makna lembut, nyaman, dan tenang. Dan yang kedua adalah bunga Padma raksasa Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka, dan bunga ini memang langka ya keberadaannya. Dan yang ketiga yaitu bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona. Nah, ini ya nama-nama dan jenis-jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga puspa nasional. Nah, itu dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak bunda paham. Wassalamualaikum.